تعويض الأعادي
Ibrahim. Itu yang dikisahkan dalam surat ini. Yusuf yang itu, Yusuf yang menjadi nabi. Dia dari tinggal di Jaya. Itu digunakan untuk menarik perhatian, untuk memfokuskan perhatian. Karena betapa pentingnya yang akan diberikan apa itu? Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang nyata. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu ayat Al-Quran yang nyata. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya Allah mewahyukan, menurunkan Al-Quran berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar supaya kamu memahaminya. Al-Quran berbahasa Arab supaya kita memahaminya. Jadi Al-Quran bukan berbahasa Jawa atau berbahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia itu terjemahannya, yang bahasa Jawa itu terjemahannya. Al-Quran berbahasa Arab. Itu dengan satu tujuan, agar kamu memahaminya. Maka seluruh manusia, asal ada kemauan, ada kesungguhan, itu dijamin bisa mengatur. Allah menyatakan walaqad yasarna al-Qur'ana lidhikr fahal min, dan sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Siapa yang mau ambil pelajaran? Mungkin Bapak Ibu bisa membedakan. Mungkin sudah alami itu ada yang 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun. Bandingkan dengan 11 tahun sebelumnya, dengan hampir 1 tahun terakhir kita memulai melakukan di sini. Mungkin 1 tahun terakhir itu hasilnya itu bisa lebih bagus daripada 65 tahun sebelumnya. Kalau usia Bapak Ibu sudah 66 tahun di sini. Kalau di antara Bapak Ibu ada usianya 70 tahun, mungkin kita pembangunan setahun terakhir itu lebih bagus daripada 69 tahun sebelumnya. Mungkin sekarang sudah mulai terasa, oh ternyata Al-Quran isinya begitu. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang mulai merasakan, padahal itu belum genap setahun, baru hampir 1 tahun. Coba kalau kita mau mengkhususkan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, insya Allah kita betul-betul ngerti isinya. Walaupun bahasa kita bukan bahasa Arab, kalau dicatat oleh Allah tadi, maka yang sama Al-Quran yang ini maka itu. Namun aku alaika asal-asal Allah menceritakan kepadamu kisah yang paling baik, asal-asal kisah yang paling baik, bima kawaina ilahi, yang Allah mewahyukan Al-Quran kepadamu. Hadal Quran itu Al-Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal dhalin. Sedangkan kamu sebelum dapat Al-Quran
Jadi kisah Nabi Yusuf ini kalau nggak dimajukan sama kata Nabi, nggak disebut dalam Al-Quran, kita semua nggak ngerti. Walaupun sudah dimajukan pada Nabi, jelas-jelas itu satu surat dalam Al-Quran di antara 114 surat. Tapi kalau kita nggak memahami juga nggak ngerti isi. Buktinya Quran ini dari zaman Nabi sampai sekarang, mungkin mulai dari abad 16, 17 sampai abad 21 ini berapa miliar orang Islam. Tapi hanya berapa yang sungguh-sungguh memahami Quran. Saya semakin yakin Bapak Ibu sebenarnya yang terpilih di antara sedikit orang yang sungguh-sungguh istiqomah memahami Al-Quran. Bapak Ibu bisa mengerti semenjak kita mulai kajian di sini, ini berapa banyak orang yang sudah tidak tahan, sudah tidak istiqomah ikuti kajian. Coba dari awal dulu, Bapak Ibu sempat ada. Ini tersaring. Ada yang nggak empat dengan berbagai macam, sampai itu berbagai macam ada yang nggak empat, tapi kalau nggak empat ingin piye dulu. Kalau gila gimana? Ada yang nggak empat alasannya waktunya berjalan pagi kesiangan. Ya, itu sebabnya beda satu jenis, tapi intinya sebetulnya tidak kuat memahami isi Al-Quran. Bapak Ibu yang sudah tersaring dari sekian banyak, ya walaupun kita belum tahu sebetulnya kuatnya sampai kapan. Apa betul-betul kuat sampai 30 juz? Apa kemudian mereka yang berikutnya itu yang masih dibuktikan lebih lanjut. Tapi kalau dimulai, asal memulai, yang datang berikutnya lebih banyak daripada yang bilang. Seleksi alam. Asal mereka kesungguh-sungguhan. Jadi nanti akan datang yang lebih sungguh-sungguh. Itu sunnah-sunnahnya begitu. Jadi bukan yang berkaitan lagi. Sebelumnya, sebelum ini dimajukan, Nabi sendiri, para sahabat, kita semua nggak tahu kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ilqala Yusuf li Abi, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abadi inni rawaitu ahada rasul. Wahai bapakku, aku mimpi, aku melihat 11 bintang. Ahada rasul kalau kabar wasansa wal-qamar. Rawaitu li sajidi. Wahai bapakku, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya hormat padaku. Jadi bahasa sujud kadang-kadang sujud kepada Yusuf, maksudnya hormat. Jangan memahami kata sujud jadi seperti sujud pada Allah Tuhan. Ada 11 bintang, matahari dan bulan, hormat kepada Yusuf. Itu mimpi Yusuf. Bahkan Yusuf itu masih kecil sekali. Mimpi begitu diceritakan pada bapaknya. Mimpi Yusuf, mimpi ini Yusuf masih sangat kecil. Kalau ya budaya, kalau
Ini bapaknya yang katakan si Nabi Yakub alaihissalam. Jadi bapaknya Nabi Yusuf itu Nabi, namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Jadi itu turun-turun dari Nabi-Nabi. Ya tadi ayatnya tadi itu mengatakan, baik anakku, letak Yesus rupiahkan relatif mati. Baik anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Yusuf ini 12 bersaudara, tunggal bapak. Tapi ibunya, istrinya Yakub itu ada 4. Yang satu kandung dengan Yusuf satu orang, namanya Bunyamin. Jadi 12 saudara sakanya itu ibunya ada 4, yang saudara sekandung satu orang, yaitu Bunyamin. Bunyamin itu adiknya Yusuf. Yang selebihnya, yang 10 orang itu dah lebih tua-tua, kakak-kakaknya. Kenapa bapaknya, yaitu Nabi Yakub, melarang Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya? Banyak itu maka kaidah. Nanti saudara-saudaramu itu akan membuat makar kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Tadi juga ditulis oleh Romo Fauzi. Setan itu yang dikirim di asal itu. Kalau itu baca kan? Sampai terus baca dan bisa dibaca tulisan Romo Fauzi tentang setan. Kalau di kampung saya dulu namanya setan itu enak dimakan. Besar di sini ketan. Tapi di sini setan yang bukan yang itu. Ini inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Wa kadzalika yastani rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Demikianlah Tuhanmu memilih kamu, memilih Yusuf. Bapaknya sudah tahu Yusuf dipilih agar di suatu ketika akan diangkat menjadi nabi, meneruskan tugas kenabian bapaknya, dan diajarkan oleh Allah kepada Yusuf sebagian dari takbir mimpi-mimpi. Jadi salah satu mukjizat Yusuf itu bisa mengetahui isi dari mimpi, takbir mimpi. Wayutimmu nikmatahu, dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Siapa? Kepada Yusuf. Ngalaika wa ala ali Yaqub kama atamma kala min qabl. Sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang tuanya, maksudnya kepada bapaknya Yakub yaitu Nabi Ishak dan kepada
Ibrahim inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah tadi dari permulaan ini pertama menunjukkan betapa pentingnya iman kepada Al-Quran. Al-Quran salah satunya berisi tentang kisah. Kira-kira seperti kalau sedikit isi Al-Quran itu tentang kisah. Ya, kisah-kisah di dalam Al-Quran kalau Allah tidak memajukan, Nabi dan umat Islam tidak mengetahui. Nah itu dikisahkan di dalam Al-Quran itu supaya memperkuat keimanan, memperkuat keimanan. Yusuf alaihissalam dari kecil sudah terus-menerus disakiti, tidak disenangi oleh saudara-saudara. Itu kalau terjadi pada Nabi Muhammad, terjadi pada umatnya, terjadi pada kita. Tuh, sampai seperti itu. Jangan mudah-mudah putus asa. Perkuatlah akidahmu, keimananmu seperti kekuatan Yusuf. Jadi ini supaya boleh berkata seperti itu. Ini rasa-rasanya tidak sabar ini segera tahu bisa. Maka penjelasannya berusaha yang banyak terus kita baca berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-saa'ilin.
dzurriyyatihi lan kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisaili. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudara. Kisah Yusuf dan saudara-saudara. Bagi siapa lisan ini? Bagi orang-orang yang bertanya. Biasanya orang ada yang tertarik, ada yang penasaran. Gimana itu kisahnya Yusuf? Ini mulai dikisahkan. Itu qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ketika mereka kakak-kakak Yusuf yang jumlahnya 10 orang dari ibu-ibu yang berbeda, tapi satu ayah. Jadi kakak-kakak Yusuf itu mengatakan, kenapa bapak itu kok lebih mencintai, mengkasih sayangi Yusuf daripada kita? Jadi kakak-kakak semua itu merasakan seperti itu. Kakak-kakaknya cemburu. Ini semenjak Yusuf lahir, apalagi setelah lahirnya Benyamin, itu bapak itu lebih kasih sayang pada Yusuf daripada kepada kita yang berjuang sama ini. Wananu asbatu inna padahal kita semua ini adalah satu golongan yang lebih kuat. Kita bersepuluh ini jauh lebih kuat. Dulu sebelum ada Yusuf, bapak itu menyayangi kita semua. Begitu Yusuf lahir, disusul adiknya Benyamin. Ini bapak itu perhatian kepada Yusuf dan Benyamin. Padahal bapaknya Yakub itu lebih menyayangi Yusuf dan Benyamin karena ibunya Yusuf dan Benyamin sudah meninggal ketika Yusuf masih kecil. Wajar kan bapaknya lebih kasih sayang kepada anak yang sudah tidak punya ibu. Tapi kakak-kakaknya cemburu semua, nggak senang kepada Yusuf. Padahal tadi yang sebelum bersurat merasa lebih kuat. Ya, sesungguhnya ayat kita ini adalah dalam kesesatan yang nyata, kekeliruan yang nyata. Jadi kakak Yusuf yang sebelah itu anggap bapaknya keliru, lebih menyayangi Yusuf dan Benyamin daripada kakak-kakaknya kami. Coba ini, kok ada anak menganggap bapaknya itu lagi dolim. Bapak ini betul-betul tersesat ini. Coba ini, kok ada anak yang kata-kata padahal bapaknya nabi. Iya kan? Apa ini anak milenial atau gimana? Kalau kita katakan begitu, lagi dolim. Kemudian katakan Yusuf tadi sama rembukan. Yang penting kita harus segera berbuat. Bagaimana ini Yusuf mau diapain supaya kasih sayang bapak itu tidak ke Yusuf saja. Semakin lama kita itu semakin
nggak mau perhatian. Nah, di antara kakak Yusuf mengatakan Iqtulu Yusufa Al-Mitraku Al-Go, bunuhlah Yusuf atau buanglah Yusuf ke suatu daerah yang tidak dikenal, yang berlaku wajib amikum, supaya perhatian bapakmu tertumpah kepadamu saja. Waktu mimbadihi kauman solihin, setelah Yusuf kamu buang atau kamu bunuh. Coba ini akhir tunggal bapak loh. Ada yang mengusulkan supaya dibunuh atau dibuang ke suatu tempat yang tidak dikenali. Nah, tapi itu nanti kan Yusuf sudah tidak ada. Perhatian bapak kepada katakan itu semua. Berarti bahkan mimbar di kauman solihin. Setelah itu kamu akan menjadi orang-orang yang baik. Maksudnya itu kasih sayang bapaknya kembali kepada 10 bersaudara tadi. Karena Yusuf sudah tidak ada, Bunyamin dianggap biasa. Jadi yang menunjukkan percobaan itu Yusuf itu. Maka ada di antara mereka mengusulkan supaya Yusuf dibunuh atau dibuang ke suatu tempat yang tidak dikenali. Kalau itu, tapi ada juga di antara 10 kakak Yusuf tadi yang katakan, ya, mengatakan lantak dulu Yusuf, ya, jangan dibunuh Yusuf, nggak usah dibunuh gitu. Aku dulu ya batu Yusuf itu jangan dibunuh, tetapi buang saja ke dasar sumur. Videonya nanti cuci, dibuang saja ke dasar sumur. Yang lagi kedua lalu saya supaya nanti Yusuf dibuat diambil oleh orang-orang yang melakukan perjalanan. Jadi saya juga bukan mobil, tapi orang yang melakukan perjalanan musafir. Jadi ada di antara kakak Yusuf usulkan Yusuf dapat dibunuh, dibuang saja ke dasar sumur. Nanti kan ada musafir yang lewat, kalau ingin ngambil air ke sumur, nah nanti bisa dibunuh oleh mereka. Gitu. Ingkuntum fa'ilin. Nah, jika kamu tidak berdua, kalau berbuat pada Yusuf, ya jangan dibunuh. Mungkin pesawat di antara mereka. Bagaimana juga Yusuf itu kan juga saudara kita. Dibuat saja lah ke dasar sumur. Nanti akan musafir lewat, ambil dinamil. Terus bapak kemana, terserah musafir itu. Terus mereka sepakat melakukan itu. Terus cari cara bagaimana meyakinkan bapaknya. Nah, kalau ya mereka 10 bersaudara dari kakak-kakaknya Yusuf itu bilang sama bapaknya pada Nabi Yakub, wahai ayah, apa sebabnya ayah kok tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Mengapa ayah kok tidak percaya pada kami? Kami ini kan kakak-kakaknya semua. Kenapa ayah kok terlalu melindungi Yusuf? Wa inna lahu lanasihu,
kami semua ini adalah kata-kata yang menginginkan kebaikan bagi Yusuf. Kenapa juga Bapak pada kita semua? Kita ingatkan kata-katanya Yusuf. Kita semua ingin melindungi, kita semua ingin menjaga Yusuf. Tapi kenapa Bapak tidak percaya? Arsilhu ma'ana Godayarna wa yarna wa inna laha'alidun. Baik ayatku biarkanlah Yusuf pergi bersama kami besok pagi. Jadi setelah mereka bersama semangat, Yusuf dibuang ke dasar sumur. Mereka cari cara membujuk bapak supaya dibolehkan ngajak main Yusuf diajak main. Baik Bapakku, boleh ya besok pagi itu Yusuf main bersama kami agar Yusuf itu bisa bersenang-senang, dapat bermain-main. Inna lajul alim, tentunya kami semua ini pasti akan melindunginya. Kami sebenarnya nanti akan jaga Yusuf. Ini berusaha meyakinkan bapaknya supaya dibolehkan ngajak Yusuf bermain ke rumah-rumah, ke tempat yang jauh. Oh, ini pelayan dunia atas Haruni bapaknya. Ya Nabi Yakub katakan pada anaknya, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf itu amat menyedihkan aku. Bahkan ayahku lalu dan kami khawatir kalau Yusuf nanti dimakan serigala. Ya wanahu ayahku lalu aku khawatir kalau Yusuf nanti dimakan serigala. Yusuf masih kecil, Yusuf masih belum bisa membela diri, Yusuf masih belum bisa menjaga diri. Wa antum itu, sedangkan kamu semua lengah dari menjaga Yusuf. Sepertinya bapaknya Yusuf. Ini bapaknya Nabi Yusuf, si Yakub itu sudah merasa kalau sepertinya kok nggak biasa-biasa. Kenapa orang pak semua gitu loh? Kok ngajak bermain Yusuf? Terus kenapa pagi-pagi sudah mau ngajak berangkat? Ini nurani orang tua itu terasa kan? Kita orang gitu. Nah, terus kelanjutannya kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu la in akalahu dhi'abu wa kanu usban.
Tadi setelah kakak-kakak Yusuf sepakat akan membuang Yusuf ke dalam perut, ke dalam kubur. Kemudian mereka berusaha meyakinkan bapaknya supaya diizinkan mengajak Yusuf main ke rumah. Mereka meyakinkan bahwa mereka akan menjaga Yusuf. Terus bapaknya mengatakan, sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf itu amat menyedihkan aku. Dan sebetulnya aku khawatir kalau nanti Yusuf dimakan serigala, sedangkan kamu lengah tidak menjaga Yusuf. Terus kakak-kakak itu tadi menjawab, mereka berkata, jika Yusuf benar-benar dimakan serigala, kami ini kan kelompok orang-orang yang kuat. Kami semua kakak Yusuf ini kan sudah besar-besar, sudah kuat. Sebetulnya kami kalau kemudian adalah orang-orang yang tidak merugi. Kami juga tidak membolehkan, kami juga tidak menginginkan kalau Yusuf itu dimakan serigala. Ini berusaha meyakinkan bapaknya. Maka tak kala mereka membawa Yusuf dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka memasukkan Yusuf. Di waktu dia sudah dalam sumur, Allah pamitkan kepada Yusuf. Jadi sudah betul terjadi, pagi-pagi mereka pergi, Yusuf diangkat. Sudah direncanakan ke suatu tempat yang berjauh. Terus betul Yusuf sudah dimasukkan ke dalam sumur. Nah, terus Allah memanggilkan kepada Yusuf. Ada bisikan Allah kepada Yusuf. Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak ingat lagi. Itu nanti ketika sudah terjadi, Yusuf sudah menjadi penguasa di Mesir. Akan terungkap semuanya. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Sebenarnya ini baca ya, mereka itu siang sore sudah selesai. Cuma supaya bapaknya itu percaya, pulangnya malam. Supaya sudah bilang, bapaknya tidak curiga. Nanti kalau masih terang, bapaknya lihat kalau muka mereka, bapaknya curiga. Tapi kalau sudah malam, sudah agak gelap, kan mengatakan ini tadi sudah sesuatu pencari apa itu, ternyata Yusuf diterkam serigala. Mereka berkata, wahai anakku, wahai anak kami, sesungguhnya kami pergi ke domba, kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu Yusuf dimakan serigala. Nah, tentu bapak sekali-kali tidak akan percaya pada kami, sekalipun kami ini benar-benar kami ini jujur. Para penipu saja katakan kami benar-benar jujur. Itu benar kita akan begitu. Nah, mereka datang membawa baju gamisnya Yusuf dengan jarak langsung. Jadi setelah Yusuf dimasukkan ke dasar sumur, mereka menyembelih kambing apa, terus jaraknya itu diusap-usapkan ke bajunya Yusuf. Kemudian bapaknya mengatakan, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.
pernah mimpi ada 10 bintang matahari bulan semuanya berubah pada Yusuf. Maka Yakub bapaknya itu gak khawatir, pasti nanti Allah akan menolong. Bapaknya tahu, jadi budak-budak itu ngaji. Insting bapak itu gak bisa ditipu kan? Apalagi insting ibu itu lebih tajam lagi, iya kan? Nah kemudian datanglah kelompok orang musafir, lalu mereka menyuruh orang mengambil air, orang hubungan musafir. Ada yang disuruh pada ambil air ke sumur, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh kabar baik ini, kabar gembira ini. Kok ada anak kecil ini. Kemudian mereka menyembunyikan anak kecil itu sebagai bahan dagangan. Tetapi Allah untuk masalah mereka terjadi. Jadi pagi itu baru anak ada 9. Jadi kisahnya kita kalau kita lanjutkan besok lagi. Jadi sampai Yusuf ditemukan musafir, diambil oleh musafir. Musafirnya sama sekali bertemu anak kecil di dasar sumur. Ini hari Jumat. Nanti sore ambil fatwanya di masjid. Masjid apa? Ustaz bisa kan? Ya. Terus sholat isya di kompak. Ya. Mari kita berusaha untuk bisa istiqomah supaya Allah betul-betul terima kasih semuanya. Semoga kita biasa memberikan